Kita harus meneliti dengan benar apa yang sedang kita katakan dan apa tujuan kita mengatakannya. Jika ternyata maksud kita menceritakan orang lain tidak jelas, hanya supaya diketahui orang, dan dengan maksud yang jelek atau mau menjelekkan orang lain, berarti kita sedang bergosip. Shalom sahabat Lentera Injil TV, berjumpa lagi bersama saya masih dalam program sharing iman Kristen. Dan dalam program ini saya membahas tentang penyakit-penyakit lidah. Dalam video saya pertama, mengapa kita perlu menjaga perkataan kita, karena mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Apa saja penyakit-penyakit lidah tersebut? Kita akan membahas pada hari ini. Penyakit lidah yang pertama adalah gosip. Mari kita baca dalam Imamat pasal 19, ayat yang ke-16. Firman Tuhan demikian, janganlah engkau pergi kian kemari, menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu, janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gosip artinya obrolan tentang orang-orang lain atau cerita negatif tentang seseorang. Gosip memang sama dengan fitnah. Keduanya dilakukan dengan maksud untuk menyakiti atau merusak reputasi atau merusak nama baik dan merugikan kehormatan seseorang. Berbicara tentang gosip ini, ternyata bukan hanya terjadi dan dilakukan oleh orang-orang di zaman modern ini. Pada zaman Musa pun hal ini telah terjadi. Sehingga Tuhan memerintahkan kepada umat Israel untuk senantiasa menjaga kekudusan, dan salah satu bagian dari kekudusan yang harus dijaga ialah ketika kita tidak menyebarkan fitnah kepada sesama manusia. Maksudnya adalah ketika kita tidak memperkatakan sesuatu yang tidak benar atau tanpa berdasarkan kebenaran. Dan sesuatu akan dikategorikan fitnah ketika kita menyebarkan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta tersebut dengan maksud menjelekkan orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan telah mengingatkan kepada kita supaya kita tidak bergaul dengan orang yang bocor mulut. Amsal 20 ayat 19. Tidak ada orang yang akan berteman dengan orang seperti ini, kecuali mereka memiliki predikat yang sama, yaitu sama-sama tukang gosip. Karena orang seperti ini akan senang sekali ketika ada orang yang mau mendengarkan ocehan mereka. Dan biasanya orang-orang yang mau mendengarkan ocehan mereka adalah orang-orang yang sama predikatnya, yakni senang menceritakan kekurangan orang lain. Walaupun apa yang mereka ceritakan belum tentu terbukti benar. Mereka selalu menambahkan atau membumbuhi perkataan orang dengan hal lainnya yang tidak benar. Apapun yang dikatakan oleh orang yang bocor mulut ini akan dikatakan tidak baik, sekalipun apa yang dikatakannya adalah benar seperti yang didengarkannya. Karena hal itu sebenarnya tidak perlu lagi diungkapkan atau diceritakan kepada orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala secara tidak sadar kita telah menjadi bagian dari orang-orang yang bocor mulut, bahkan penyebar fitnah. Untuk itu kita harus segera berhenti berbicara ketika kita mulai berkata-kata ataupun mendengarkan pernyataan orang seperti ini. Dengar nggak ceritanya? Kelewatan loh si ini. Ini sih kata si ses ini. Saya sih percaya nggak percaya, tapi ternyata benar juga loh. Pernahkah kamu mendengar bahwa si Brur ini telah melakukan sesuatu yang tidak baik? Ini semua adalah contoh-contoh perkataan-perkataan yang bisa saja gosip atau mengandung fitnah karena belum tentu kebenarannya. Kita lihat akhir-akhir ini, di mana saja dan memang mungkin telah menjadi gaya hidup orang saat ini, yakni kerinduan untuk menceritakan orang lain. Bahkan tidak sedikit postingan-postingan dalam media sosial dan acara-acara media elektronik dan tulisan-tulisan dalam media massa yang selalu berbicara tentang orang lain.
Karena memang inilah realita. Orang paling sedang mendengarkan ketika seseorang mulai menceritakan tentang orang lain. Apalagi orang yang diceritakan adalah orang yang terkenal. Tiada hari yang terlewati tanpa gosip. Mungkin orang-orang yang suka menyebarkan gosip tidak menyadari bahwa gosip bisa saja menghancurkan persahabatan, kerukunan keluarga, kasih antar saudara, kehidupan orang Kristen, hamba Tuhan, bahkan menghancurkan pelayanan di dalam gereja. Mungkin kita bertanya-tanya, sampai di mana suatu obrolan itu dibilang gosip? Ada beberapa indikasi yang bisa menjadi acuan atau petunjuk bagi kita. Pertama, suatu obrolan akan dikategorikan gosip jika motivasi dari penyampaian cerita itu tidak jelas. Apalagi kalau tujuannya hanya mau membongkar rahasia atau menjelekkan orang lain. Alkitab memberikan istilah mengenai hal ini, yakni mencampuri urusan orang lain. 1 Timotius 5 ayat 13 mengatakan, lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dengan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Ketika kita sedang berbicara dengan orang lain, dan sedang membicarakan orang lain yang tidak ada bersama-sama dengan kita, maka kita harus meneliti dengan benar apa yang sedang kita katakan dan apa tujuan kita mengatakannya. Jika ternyata maksud kita menceritakan orang lain tidak jelas, hanya supaya diketahui orang, dan dengan maksud yang jelek atau mau menjelekkan orang lain, berarti kita sedang bergosip. Tanpa disadari kita sedang menceritakan orang lain kepada seseorang, kita sedang memperlihatkan kekurangan kita sendiri. Karena kita sedang memperlihatkan kepada orang tersebut bahwa suatu saat nanti dia juga akan diceritakan kepada orang lain ketika ia tidak bersama-sama dengan kita. Kita sedang membangun rasa ketidakpercayaan kepada orang lain. Dan pasti orang lain tidak akan mempercayai kita lagi. Dan yang kedua, sesuatu itu dikategorikan gosip adalah orang yang sedang kita bicarakan itu tidak ada. Dan ketika orang yang kita bicarakan itu muncul, pembicaranya akan langsung berubah. Biasanya acara gosip itu dimulai dengan kata-kata yang pelan atau berbisik-bisik. Seperti ini contohnya. Udah dengar nggak kalau si Brur ini begini-begini loh. Tapi jangan ngomong siapa-siapa ya. Begini loh ceritanya. Jadi walaupun kita membuat nuansanya menjadi rohani, dengan memakai kata-kata rohani, bahkan ditambah dan dibumbuhi dengan ayat-ayat Alkitab, tetapi dari cara kita membicarakan atau menyampaikannya, kita sudah bisa tahu dan merasakan sendiri apakah itu gosip atau bukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kedua hal ini, maka saat ini ketika kita sedang berkumpul atau sedang bersama-sama dalam suatu persekutuan, kita bisa menilai sendiri obrolan atau pembicaraan kita selama ini. Apakah kita lagi bergosip, kita sedang menggosip atau tidak? Apakah kita ada dalam kategori orang yang bocor mulut atau tidak? Anda sendiri yang bisa menjawabnya. Tetapi sebagai orang percaya, kita bukan saja perlu berawas-awas dengan perkataan kita atau menyebarkan gosip, kita juga berkewajiban untuk mendengarkan gosip. Kita harus ambil tindakan untuk tidak mendengarkan orang yang suka menggosip atau menjelek-jelekan orang supaya kita tidak jatuh dalam dosa yang sama. Seperti yang dikatakan oleh Derek Prince, ketika kita terpancing dan mulai meresponi cerita gosip tersebut, maka dapat dipastikan kita akan menceritakan orang lain juga. Kita harus menghindar sekalipun orang yang akan diceritakan adalah orang yang mungkin telah membuat kita kesal atau sakit hati. Apabila kita tidak menolak untuk mendengarkan gosip, sebenarnya kita ikut bersalah juga. Apa yang kita lakukan itu seperti pekerjaan seorang penada. Dan menurut hukum seorang penada yang menerima barang hasil curian sama beratnya dosa dengan si pencuri itu sendiri. Jadi apabila kita bersedia menerima seorang pemfitnah, penggosip, dan mendengarkan fitnahnya atau gosipannya, berarti kita telah menjadi seorang penggosip atau pemfitnah juga.
Firman Tuhan dalam Amsal 18 ayat yang ke-8 mengatakan, perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Oleh karena itu, kita harus berjaga-jaga dan selalu berusaha untuk menolak makanan sedap-sedap tadi, gosip yang tersaji di hadapan kita. Karena sajian atau hidangan tersebut sesungguhnya adalah racun yang mematikan. Kenapa saya katakan racun yang mematikan? Karena itu bisa menentukan mati dan hidup kita, seperti video saya sebelumnya. Rasanya mungkin sedap dan sangat enak untuk dinikmati, tetapi akan meracuni, bahkan bisa membinasakan kita apabila berita atau cerita-cerita yang tidak benar itu kita tetap biarkan terus ada dalam memori kita dan masuk ke dalam hati kita, maka kehidupan kita pasti akan diracuninya. Dan kita pasti akan mendapatkan predikat sebagai orang yang bocor mulut dan akan dijauhi oleh semua orang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, gosip adalah salah satu penyakit lidah atau dosa lidah. Alkitab jelas sekali menunjukkan bahwa bergosip adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. 1 Timotius 5 ayat 13. Oleh karena itu, ketika kita mulai memakai lidah kita untuk sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau bergosip, berarti kita sudah berdosa dengan lidah kita. Sama halnya upah dosa ialah maut, begitu pula orang yang suka menyebar gosip bakal menuai upahnya. Seperti yang dicatat dalam Amsal 18 ayat 21. Upahnya adalah orang mulai tidak percaya kepada kita, dimusuhi, bahkan mungkin dikutuki oleh korban gosip tersebut. Dengan bergosip, kita memberitahu orang lain bahwa kita adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Ketika kita membicarakan orang lain secara diam-diam, kita juga mengatakan kepada si pendengar bahwa jika suatu keadaan muncul, kita akan membicarakan mereka juga dengan orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gosip bisa menjadi biang dari pertengkaran. Dan gereja bisa berantakan hanya karena gosip. Karena ketika kita lagi membicarakan seseorang, kita pasti cenderung akan membicarakan kejelekannya. Entah itu karena iri hati, kecemburuan, dendam, atau karena kita memang tidak suka kepada orang tersebut. Makanya tidak heran kalau akhirnya dari acara bergosip timbul pertengkaran, karena orang yang kita ceritakan tidak menerimanya dan mulai mengamuk. Itulah buah dari gosip, yaitu timbul pertengkaran dan hancurnya persekutuan. Gosip juga adalah pekerjaan yang sia-sia saja, atau suatu kegiatan yang hanya membuang-buang waktu saja. Gosip saya katakan pekerjaan yang membuang-buang waktu percuma, karena kita sedang mengerjakan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Bahkan mengerjakan sesuatu yang bisa berdampak sangat buruk, baik bagi orang lain maupun bagi diri kita sendiri. Itu sama saja dengan kita sudah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang lebih berguna atau bermanfaat. Kita mungkin lupa bahwa apa yang kita sampaikan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mulai saat ini, lakukanlah segala sesuatu yang lebih bermanfaat dan yang terutama yang memuliakan Tuhan. Jika kita tidak mau membuang-buang waktu, maka solusinya adalah janganlah bergosip. Itulah penyakit yang pertama dari penyakit lidah, yaitu bergosip. Kita akan melihat penyakit lidah yang kedua dalam video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.